Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana ketua YouTuber Nusantara, Mas Agri Fanani, lagi-lagi tampil di acara Head to Head CNN Indonesia. Dan di sana Mas Agri Fanani membuat Kurnia kejang-kejang dan terjadi debat panas di antara keduanya. Tidak hanya itu teman-teman, Mas Agri juga ternyata cosplay menjadi dokter dan menganalogikan penelitian Roy Suryo yang menggunakan gambar dan juga fotokopian. Wah, ini seru banget teman-teman. Kalian harus nonton videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Kagama Cirebon membocorkan isi obrolannya dengan Pak Jokowi ketika mereka hadir di Solo. Dan ini terkait dengan nasib trio RRT atau teroris yang selama ini kan kalau kita lihat Tifa mulai membujuk-bujuk Pak Jokowi agar damai, agar RJ, agar SP3 dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana kualitas dari ahli yang dihadirkan oleh teroris Tifa Roy Rismond beberapa hari yang lalu di Polda Metro Jaya, yang harapannya saksi ahli ini bisa meringankan mereka. Tapi ya nanti kalau kita dengarkan penjelasan-penjelasan dia, ya sepertinya nggak bisa meringankan gitu, malah bisa memberatkan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ketika itu otak pelakunya yang tes engine itu, yang inti termul itu adalah Roy Suryo. Inti termul Roy Suryo. Sekarang kok benci banget, kayak orang gila dia. Begitu. Hilang simpati kita. Hilang rasa eksklusifnya yang selama ini kita hormati. Kalau saya perempuan tua dari kampung seperti itu nggak masalah. Tapi nggak saya lakukan. Ini orang seperti itu, kayak orang gila. Itu. Ini masa gelar perkara cuman itu. Ibu nonton Roy Suryo kalau lagi ngomong. Enggak, dikirim orang. Oh, dikirim. Iya. Hostnya ketawa loh. Orang sama air matanya. bilang ya. Nyontoinnya itu loh ya. Iya. Anak-anak Emang gitu ya? lari-lari gini-gini. Terus dengan ekspresi saya lihat, saya sebenarnya bangga dengannya. Oke, ini nggak penting Ya kan? ya mereka ini. Demokrasi seolah-olah milik beliau-beliau ini ya. Kemudian kita nggak boleh berdemokrasi gitu. Kita juga nggak boleh berpendapat gitu. Kita nggak boleh bersikap gitu. Kan nggak gitu juga. Nah, kalau kemudian teman-teman ini sikapnya terus mengkritisi Panas, Pak Jokowi, Kurnia, menuduh, panas. memfitnah ijazah palsu, ya kita juga bisa punya hak demokrasi dong. Untuk menepis isu-isu itu, Betul. untuk membentengi itu, untuk Betul. mengklarifikasi itu, untuk menjelaskan itu ke publik. Kan ini demokrasi. Nah, kenapa kemudian demokrasi hanya milik beliau? Milik mereka? Kita nggak boleh berdemokrasi. Mulai Loh, panas, luar biasa Kurnia, banget mulai demokrasi panas. Indonesia. Mbak. Nah, ini artinya apa? Kalau kita mau berangkat saling menghargai, ya udah ayo. Sama-sama menghargai, diskusi seperti ini nggak apa-apa, debat, jalan saja terus. Yang paling penting adalah nanti pada proses persidangan. Nah, kalau sudah persidangan masih dibantah lagi, masih dicurigain lagi, termol lagi. Jaksanya termol, hakimnya termol, Polisinya. semuanya termol, polisi termol. Ya kan nggak seperti itu, Mbak. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi, atau sisi lain mereka nggak menghargai proses. Nah, kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Gimana coba? Kan nggak seperti itu Tampaknya caranya. indah sekali yang Kepanasan, disampaikan oleh Bang Kurnia. Agri Fanani ini ya. Kepanasan. Anda perlu tahu, ini ada rekam jejak namanya. Kami ini bangkotan dalam urusan perjuangan ya. Jadi kalau Anda bicara demokrasi, kami mungkin yang paling mengerti demokrasi. Wah, Mulai dia dari yang tahun paling mengerti 2022, demokrasi. kami merasakan pahitnya perjuangan di pengadilan ya. Tapi Sebentar, saya demokrasi ingin yang mengatakan Ibu begini. sampaikan itu adalah Ada demokrasi beda di antara kita berdua. versi Nah, Ibu, bukan versi. yang versi Tidak yang Ibu versi, ya. rasakan. Tidak versi. Ya. Tidak versi. Baik perasaan Tidak Ibu. versi. Kalau Anda Seperti YouTuber ini demokrasi mengambil bahan-bahan kalian harus untuk menghargai menjelekkan juga orang lain tanpa suatu fakta bukan dan kemudian data. kalian Kalau berdemokrasi kami sendiri melaksanakan di hebat pengadilan. sendiri Anda tidak benar pernah di sendiri pengadilan. sementara Kami semua merasakan orang lain bagaimana salah Sikat, Pak itu Ketua, bukan sikat. demokrasi Tidak kok pernah demokrasi menyatakan seperti bahwa itu dirinya demokrasi itu apaan mampu memimpin
ikutin persidangan. Demokrasi ya. kok versi Saya ingin saya. mengatakan tidak. Ya nggak Anda bisa hanya begitu buzzer. lah. Anda hanya Hormati buzzer. juga orang Buzzer. lain. Pelihara Nah, untuk kenapa kemenangan. kalian Buzzer. ngomong Itu orang saja lain Anda. sementara Anda kalian dengan pengen kemampuan dipercaya. Anda mengatakan hal yang Anda ketahui. Kalian ya Harusnya terus-terusan Anda memframing kami tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat Keren banget Mas Agri ya. Oleh karena itu, dia juga Anda yang datang rasakan sampai nanti UGM. apa yang kami rasakan Gua ya. juga tahu Hari dia ini juga Anda yang sudah duduk dilaporkan sama oleh Partai Jokowi. Demokrat. Gua Nanti juga ada rasakan di lokasi. bagaimana Pada rasanya saat Anda dia akan merasakan demo setiap ke detik, rumah Sikat setiap Pak Ketua, waktu. sikat terus pokoknya. Akan diperiksa Itu oleh semuanya Polda tahu. Metro Jaya. Itukah yang dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang kebenaran? Ya, Bang Agri. Baik orang mau ngomong Pak Jokowi bagaimana ya dari yang saya tangkap gitu ya. Saya menganggap Pak Jokowi itu adalah teknokrat elektoral di Indonesia. Teknokrat elektoral. Kalau Pak Habibie itu teknokrat pesawat, ya kan? Pak Hartarto itu adalah teknokrat petrokimia, kan? Industri pertanian menjadi industri gitu ya, dari pertanian menjadi industri. Pak Wijoyo adalah teknokrat ekonomi, dan Pak Sumitro juga teknokrat ekonomi. Pak Jokowi adalah teknokrat elektoral. Jadi karena belum pernah kalah loh. iya, Pak Jokowi belum pernah kalah. Teknokrat elektoral ya. Iya, dan itu skenario itu kan udah ini kan. Kalau gini connected, gimana? iya Gini kan? gimana? Ini kalau ditulis apa ya, prestasi di elektoralnya itu mungkin satu dunia belum ada yang nyamain Presiden Jokowi. Itu yang Dari wali iya. kota, belum ada yang menyamai. 2 kali Dan presiden. itu yang jadiin Prabowo Gibran. Dan itu beliau yang main sendiri kan. Iya. Belum yang di pakai stuntman kan. Di dalam permainan kan. Iya kan? Dia beliau main sendiri kan. Dia kalau pakai stuntman ada yang kalah satu Pak dua. Jokowi itu Itu membuat keajaiban dunia dalam politik lah. Jika Anda menganggap 2024 adalah akhir dari kejutan Jokowi, nanti dulu. 2029 maksudnya. Saya 2024 kemarin. Oh, Prabowo akhir Gibran dari- itu adalah oh. akhir dari kejutan Pak Jokowi. Oh, enggak. No. Ini kesimpulan di meja ini bukan itu. Ya, ini orang ahli. Ya tadi bener teknokrat Ahli. elektoral. Ini apa ini? Pernah bergelar apa? Nah, Ini show, it's part of the ini show. adalah Iya. contoh foto orang hamil. Ini dokter Apa yang dilakukan Mas Roy hari ini dan kawan-kawan adalah bisa. beliau memeriksakan istrinya ke dokter. Nggak bisa. Itu adalah membawa ini, tidak membawa suami istrinya. Nah, kemudian apa yang dicek? Gambar. Hari ini Gambar terjadi. yang dicek Roy Hari ini Suryo, yang ya kan? menghebohkan Indonesia ini terjadi. Nah, dia cek perutnya. Dia cek perutnya, ya. Kemudian dia sudah langsung mengambil kesimpulan. Oh, bayinya sungsang. Oh, kakinya cuma satu, cacat. Oh, muter-muter terus. Ini yang terjadi. Muter-muter terus. Hiruk pikuk seluruh Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto. Foto ya kan, kopian ada keren tadi, banget Mas Agri. Foto kopian sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Oke. Yang sampai dari ini ribut-ribut terus. Baik. Nah, kemudian apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia akan dibuat hiruk pikuk seperti Roy Suryo yang dia meneliti memakai foto. Jadi bukan perut, bukan bayi yang diperiksa oleh dokter. Kakmat Roy Suryo. Nah, yang lebih seksi tadi saya menanyakan bagaimana sikap terhadap Mas Tisno, Tifa, sama Mas Suryo, apakah ada pengampunan nggak seandainya beliau minta ampun. Nah, Pak Jokowi tetap kekeh, dan kita selaku kakak maju pun yang pernah mendengar dan menegaskan kembali dukungannya ke Pak Jokowi bahwa ketika Pak Jokowi betul-betul dianiaya, dikerjain, ya tentunya Pak Jokowi waktu itu ke saya akan melanjutkan dalam proses hukum. Dan tadi saya tegaskan kembali, Pak, tolong untuk kasus yang sudah dalam ranah hukum, sekali lagi ada keputusan, jangan kasih ampun, jangan kasih kendor untuk tetap melanjutkan proses persidangan berkait dengan memenuhi jasa manusia. Nah, yang dua ini ada yang lucu lagi ini, bukan lucu, serius. Berkaitannya Mas Gibran ya, Mas Gibran tadi Kak Gama juga menyarankan bahwa sebaiknya Mas Gibran untuk S2-nya kuliah di UGM dengan berbagai catatan ya.
dan itu akan memberikan endorse atau penguatan kembali bahwa UGM integritas yang menghargai dan mempercayakan kembali bahwa Pak Jokowi keluarga UGM juga, dan disambung lagi dengan Mas Gibran apabila tadi saya sampaikan ke Pak Jokowi sebaiknya S2-nya ke UGM juga, alangkah baiknya karena Sepakat. ini secara keseluruhan akan mensinkronkan nama baik Pak Jokowi, nama baik UGM dan Kadamas sebagai fasilitator, di mana dengan kehendaknya apabila nanti disampaikan Mas Gibran mau, tentunya alangkah bagusnya, sehingga determinasi selama ini Mas Gibran yang konon kata bukunya Mas Rismon ya selesai di tahun 2026 ini tidak terbukti karena bisa melanjutkan dan menjadi bagian UGM itu sendiri. Ya, Kalau responnya Pak Jokowi seperti apa? ketawa. Ketawa ya kan. Cuma yang Iya, menarik iya, tadi iya. masalah yang lebih serius ketika kita menegas kembali, tolong Bapak jangan mundur selangkah pun untuk mengawal proses hukum ijazahnya Pak Jokowi yang saat ini sedang diproses. Dan saya menegaskan kembali bahwa Kagama tidak punya atensi atau politik tertentu untuk mendukung siapapun, cuma kita menegaskan bahwa proses hukum memang layak untuk dituntaskan, layak untuk dipertegas, dan menunggu bahwa hukumlah Panglima segalanya, terutama kasus polemik jasa Pak Jokowi hingga clear. Gitu. Waduh teman-teman, ingat nggak kalian? Abang ini kemarin kan yang mau mendamaikan Roy Suryo dengan Pak Jokowi. Abang ini kan yang bersurat ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi mau damai dengan Roy Suryo di awal-awal kasus ini. Tapi kalau sekarang beliau mendukung proses hukum berjalan terus, bahkan mengatakan bahwa Pak Jokowi jangan stop proses hukumnya. Waduh. Kok Kagama ini mulai murni mendukung Pak Jokowi ini semuanya nih, waduh. Hari ini saya bertemu dengan Tiba dan Refli Harun. Mereka mengatakan nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi minta maaf kepada mereka. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, diketahui gua tamat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Pengacara juga sakit jiwa. Kenapa? Sekarang Egy Sujana melaporkan pengacara ya. Iya. Betul nggak? Siapa yang sakit jiwa Bang? Ya lawyer yang terlibat di situ, bayangkan ya. Egy Sujana, panutan mereka, profesor mereka melaporkan pengacaranya dulu gitu. Gara-gara dibilang tuyul kan? Iya. Yang sakit siapa Bang? Ya itulah mereka semua. Pengacaranya ya kan. Waduh. Kenapa pembuktian ijazahnya itu sampai naik, maunya naik sampai ke persidangan gitu? Nah, kan saya bilang tadi, karena begini ya, biar bagaimanapun ya, ini harus dibuka di ruang publik. Dari yang namanya Sugi Nur, terus Bambang Tri, ya kan, yang merupakan guru besar mereka yang dilanjutkan oleh TPUA kemarin, ya kan, terus dilanjutkan juga yang tadi mau jadi saksi ahli yaitu Rismon, kemudian Roy Suryo sekarang berubah menjadi klaster 2 ini yang semakin getol ya untuk bisa bagaimana membuat opini publik ya sehingga tercerai-berai yang ada di lapisan paling bawah ini. Inilah yang kita inginkan, bahwasannya di ruang publik ya, di pengadilan itu secara terang benderang bahwasanya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit. Amin. Ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui, persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tampil persidangan di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri.
Tapi mereka nggak hadir, Roy Suryo. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menahan agar mereka tidak banyak ngomong lagi. Karena selama mereka tidak ditahan, sampai sekarang Egy Sujana aja kemarin minta maaf masih ngoceh-ngoceh. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Egy Sujana, dia malu menyangkut harga dirinya dia. Ya udahlah, tapi yang penting Egy Sujana datang ke Solo, minta maaf, KO 100-0, menang Andi Aswan. Lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, betul? Ketawa, ya kan? Oke, maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Apa yang kau maksudkan? Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, Pak Firmansyah ketawa-ketawa aja ya kan, lihat saksi ahli begini ya kan. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu. Dan kami mohon untuk bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau ada pihak lain? Pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan dia nanya balik atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mau dijelaskan? saya, oke. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar? Iya. Saya dengar dari Anda cuplikan lihat wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya. Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. Apa lagi ini? Tidak secara spesifik, saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena kan saya bukan ahli mimik, Pak Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Ahli apa lagi orang ini ya kan? Jadi ini maksud Anda mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah ya kan? statement Anda saat itu ketawa ya dia. Apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement ditanya saya balik atau lagi melihat loh. saya mengucapkan statement itu? Apa itu beda orang ini? nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Melihat modelan saksi ahli yang dihadirkan oleh teroris Tiva Roy Rismond ke Polda Metro Jaya dengan harapan bisa meringankan hukuman mereka. Ya, kalau saya sih melihat tadi wawancara Rocky Gerung di TV, aduh nggak banget gitu ya kan. Dia ditanya malah nanya balik. Aduh, ini hostnya sampai nyerah loh. Pak Firmansyah aja ketawa-ketawa. Inilah mungkin ya orang-orang yang sudah panik mengundang ahli yang gak jelas ahlinya apa, sertifikasi ahlinya dia apa, dari segi pendidikan formilnya dia apa gitu, nggak jelas, hanya filsafat tok saja. Bermain kata-kata, ini apa ini, bisa memutarbalikkan fakta dan segala macam. Nah, mungkin itu yang diharapkan oleh gerombolan teroris ini. Tapi tadi Kagami Cirebon sudah memberikan kita informasi yang sangat penting bahwa dia mendesak Pak Jokowi agar tidak memberikan maaf agar tidak terjadi SP3 kepada teroris dan kasus hukum ini harus berlanjut sampai ketok palu di pengadilan. Ya padahal kan Kagami Cirebon kemarin ini yang sempat berusaha untuk mendamaikan Pak Jokowi dengan Roy Suryo ya kan, cuman ya sekarang kok mereka berbalik sepertinya kalau kita lihat mendukung Pak Jokowi, bahkan menyarankan agar Mas Wapres Gibran berkuliah S2 di UGM biar juga ikut dalam keluarga besar UGM. Waduh, ini luar biasa ini. Dan tadi Ibu Eli Danetti mengatakan kalau Roy Suryo ini sedikit gil gitu ya kan. Aduh gimana ya, saya mau ngomong tapi agak-agak takut teman-teman, nanti dilaporkan sama Roy Suryo ya kan. Cukup Ibu Eli yang ngomong. Ya tadi Ibu Eli
Sampai dicontohin loh. Host cumi-cumi sampai ketawa loh. Keluar air matanya. Aduh, emang seru banget ngeliat Ibu Elia. Dan tadi Farah Tabas ngomong kalau pengacara dari Roy Suryo ini agak sakit-sakit gitu dari sisi kejiwaannya, teman-teman. Waduh, ini luar biasa juga ini. Saya bingung ya. Tapi kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.